Bung Rocky, kalau kita tadi pagi kita ngomongin Ibu Mega yang ngamuk gitu ya, dan itu juga berkaitan dengan eksploitasi ya, eksploitasi sumber daya alam kita ya, dan juga soal konservasi lingkungan. Kita lanjutkan ngomong lingkungan, tapi ini lebih persoalan tambang nikel yang ada di Morowali Utara, dan seperti katakan oleh Kapolri bahwa ada 17 orang yang akan sudah ditetapkan jadi tersangka, dan dan menyatakan juga ini ada provokatornya. Ini tapi orang kemudian melihat, waduh, kok pendekatannya seperti itu ya gitu. Ada anggota DPD juga mengatakan, wah ini simplistis sekali ya kalau ini akhirnya hanya menghukum orang gitu, tapi persoalan sesungguhnya tidak bisa terselesaikan. Ya, kita tahu bahwa Morowali itu adalah simbol perlawanan rakyat di situ. Jadi rakyat nggak mungkin diprovokasi kalau dia nggak lihat keadilan di situ. Dan dianggap bahwa seolah-olah kalau provokatornya ditangkap maka selesai masalah tuh. Kalau airnya udah dimatikan, maka nggak ada lagi yang mengalir. Ini mata air yang nggak mungkin dibendung gitu kan. Jadi keresahan rakyat karena melihat ketidakadilan itu, mata air keadilan itu nggak bisa dibendung oleh slogan-slogan ini provokator, ada pihak luar masuk di situ. Dan mungkin juga memang ada pihak luar masuk di situ. Tetapi kalau bara sosial nggak ada di situ, puntung apapun yang dilempar di situ, nggak ada jerami, ya nggak ada kebakaran. Jadi Pak Sigit terlalu dini, bahkan terlalu tadi betul sih, terlalu simpel untuk mengatakan ini adalah provokator. Di dalam ilmu kriminal itu soal keresahan politik, soal keresahan buruh itu nggak ada provokatornya. Yang ada adalah fakta ketidakadilan. Jadi kesenjangan itulah yang memprovokasi rakyat. Jadi apa yang menyebabkan ketegangan di situ berubah menjadi kerusuhan? Ya provokatornya istana, karena istana membuat kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Memang ada sebagian orang yang merasa udah enak nanti ada kemajuan ekonomi, tetapi secara utuh orang melihat itu enclave, itu sesuatu yang eksklusif, yang nggak bisa diakses oleh rakyat. Jadi rakyat betul-betul menganggap dia cuma pekerja di situ. Lebih dari itu dianggap dia pekerja nomor 2, karena pekerja nomor 1 adalah pekerja Cina. Kan itu yang mesti dimengerti oleh Pak Kapolri. Saya kira Pak Kapolri tahu ini, tapi dia nggak bisa ucapkan itu karena itu akan menyangkut analisis yang panjang tentang modus investasi, tentang kenikmatan khusus yang diberikan oleh pemerintah pada pemodal besar di situ tuh. Nah, tentu Sigit nggak bisa lakukan itu kan. Tapi jangan dia langsung bypass bahwa ini adalah soal provokator. Ya. Menteri Tenaga Kerja bagus, dia paham bahwa di balik ini ada soal perencanaan ekonomi politik yang kacau di situ kan. Nah, bagi LSM masyarakat sipil tahu dari awal yang memonitor semua ekstraktif industri bahwa itu adalah pemerasan kapital terhadap hak rakyat atas lingkungan, hak rakyat atas keadilan sosial. Jadi kompleks masalahnya. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau misalnya Morowali itu kemudian menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan di tempat yang lain, maka artinya nggak ada lagi provokator. Rakyat sendiri memprovokasi dirinya karena ketidakadilan. Ya. Oke, kan tadi pagi kita juga menyampaikan proposal. Mungkin menarik juga kalau kita memberikan semacam proposal dalam kasus Morowali ini. Apa sih sebenarnya yang harusnya? Oke, kita setuju bahwa investasi masuk, ada juga industri kemudian masuknya pertambangan, kemudian ada tenaga kerja yang ditampung dan sebagainya. Nah, tetapi kan kemudian yang menjadi persoalan, kenapa selalu setiap kali ada semacam investasi masuk yang muncul ada selalu konflik dengan masyarakat setempat. Bahkan kalau dalam kasus ini lebih jauh lagi karena ini ada persoalan TKA Cina gitu ya, Bung Rocky. Bukan hanya persoalan orang setempat gitu yang mempersoalkan. Ya, ini menyangkut hal yang makro, yang orang melihat ketidakadilan itu bukan sekedar di Morowali, tapi dalam kebijakan makro pun orang udah tahu ada ketidakadilan. Jadi sekali lagi soal semacam ini bukan kriminal dalam pengertian orang rusuh mau merampok, orang menuntut hak di situ. Jadi tinggal kita pilih apa yang lebih masuk akal untuk menerangkan Morowali. Keterangan Pak Sigit atau keterangan Menteri Tenaga Kerja atau keterangan Jumhur Hidayat yang tahu tentang kondisi perburuan di situ tuh kan. Jadi sekali lagi harus ada satu ya semacam wisdom lah, kebijakan supaya jangan mendahulukan karena nggak mampu untuk melihat penyebab strukturalnya, maka dicari penyebab-penyebab yang sifatnya kriminal. Yes. Itu karena ada yang bawa bensin bakar. Ya kenapa dia bawa bensin bakar kan? Itu pertanyaannya. Tapi oke, Pak Sigit boleh aja lakukan itu, tapi jangan halangi investigasi struktural, investigasi politik ekonomi yang basisnya adalah
menguji kembali desain pembangunan di sektor tambang atau nikel terutama, karena itu menyangkut persaingan dunia. Jadi kalau dibilang ada provokator, lengkapkan kalimatnya. Provokator mana? Apakah CIA ada di situ untuk menguji daya tahan Cina di Indonesia? Karena ada perang baru untuk memperebutkan energi alternatif, yaitu nikel sebagai permadani baru di dalam bisnis energi buat mobil listrik. Jadi kira-kira itu. Jadi Pak Sigit pelajari dulu faktor-faktor struktural di situ, terutama soal disparitas ekonomi, baru menuduh secara kriminal bahwa ada provokator. Ya, ya. Oke, oke. Mungkin saya kira karena memang beliau itu orang hukum, jadi pendekatannya legal formal. Tapi kan agak mungkin ini boleh dilakukan oleh level-level Kapolres lah, begitu ya, karena dia mau gitu. Ya. Tapi untuk Kapolri harusnya tidak seperti itu, gitu kan ya. Nah, itu cara berpikir yang mesti dianut Pak Kapolri. Dia mewadahi satu sistem keresahan sosial yang penyebabnya itu multidimensi itu. Ya. Kalau Kapolsek itu dia langsung tahu ini kriminal sih, ini memang kita udah incer dari dulu tuh. Tapi buat orang seperti Kapolri kan dia mesti mengucapkan sesuatu yang ada impact pada kebijakan itu. Ya. Jadi sekali lagi pandangan utuh dan pandangan mendalam itu kita perlukan justru dari Pak Sigit. Pak Sigit itu bukan sekedar Kapolri yang mengurus kriminal, tapi dia mau melihat potensi kerusuhan, potensi ketidakamanan dari perspektif sosiologi. Itu lebih penting, dan ilmu sosiologi diajarin di institusi-institusi kepolisian. Jadi sangat misal kalau seorang Kapolri itu sekedar melihat hal yang sangat teknis itu. Nanti dianggap bahwa ya 2-3 orang aja di situ. Loh enggak, di belakang itu ada kebijakan yang dibuat oleh Jokowi tentang Morowali itu. Ada kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi tentang ini strategis buat masukkan investasi, macam-macam itu. Jadi salahkan kebijakan di istana yang menghasilkan ketidakadilan di lokal-lokal semacam Morowali. Dan itu banyak betul kasus sejenis yang sebetulnya setara aja. Dan karena itu kita sebut kemarin bahwa ini adalah puntung berasap yang pasti akan berefek di tempat-tempat yang lain. Ya, ini perlu kita bikin clear ya, kenapa Anda menyebut istana ini, nanti ada yang baper lagi. Tapi kita ingatkan, kenapa ini istana ini kan berkaitan dengan kebijakan. Kita ingat bagaimana Undang-Undang Minerba yang tetap dikebut, tetap disahkan meskipun banyak protes dari sana sini. Sebenarnya justru akarnya di situ kebijakan, dan itu terimplementasi dalam Undang-Undang Minerba itu. Iya, nanti betul. Kok Jokowi yang salah lagi? Iya, kita minta maaf karena yang nanda tangan Undang-Undang Omnibus Law, yang nanda tangan Undang-Undang Minerba, yang keluarin Perpu itu adalah camat Morowali, bukan Jokowi. Kan begitu. Jadi kira-kira cara berpikir yang simplistis itu menyebabkan kita nggak bisa tahu akar masalahnya apa sebetulnya di situ. Dan dunia internasional tahu bahwa di situ ada eksploitasi Cina terhadap rakyat, dan kita tahu persaingan untuk memperebutkan energi nikel di Indonesia itu diincar oleh semua negara besar tuh. Jadi kalau kita bilang ada provokasi, cari ke dunia internasional, yang sangat mungkin mereka juga provokasi. Tetapi akar-akar sosiologis di Indonesia itu disebabkan oleh kebijakan yang tidak pro pada buruh tuh. Kan itu dasarnya. Ya, dan ini kan sebenarnya perdebatan klasik ya, Bung Rocky ya, antara lingkungan dan kemudian juga yang disebut kita pembangunanisme itu ya. Jadi dan ini bukan hanya monopoli di Indonesia, tapi mengapa soal-soal ini selalu kemudian berulang, dan kita selalu kalau kita selalu menyebutnya ini kan akar persoalannya adalah kepentingan oligarki. Sebenarnya kepentingan kapital lah gitu yang berkelindan dengan kekuasaan. Betul, di ujung semua analisis nggak ada provokator di situ. Yang ada adalah ketidakberesan aturan atau pelanggaran aturan yang disengaja untuk memanjakan investor. Dan ini ada di Amerika Latin, ada di Afrika, ada di Asia Tenggara, tentang apa yang disebut politik perampasan tanah tuh, yang diam-diam sebetulnya terakumulasi sebagai bentuk, dulu kita sebut perlawanan petani. Di Amerika Latin ada Zapatista juga, mulai dari ketidaksukaan terhadap eksploitasi yang menyebabkan kehidupan kultural mereka terganggu tuh. Indonesia punya pengalaman bahkan jauh, perlawanan petani Banten yang tiba-tiba orang nggak pernah pikir bahwa petani Banten punya kemampuan untuk melihat ketidakadilan tuh. Dan itu yang menimbulkan kejutan di Belanda, ada Max Havelaar segala macam. Jadi sejarah kita itu adalah sejarah yang menunjukkan kepekaan rakyat terhadap
kebijakan istana yang tidak adil, itu memang melekat di dalam antropologi bangsa kita. Jadi ketidakadilan itu kan peka sekali pada bangsa ini. Memang sering dianggap bahwa ya Indonesia itu negara yang nerimo, diapain pun pasrah aja. Tapi pemerintah lupa, nerimo itu satu ekstrim yang lemah lembut, tapi ngamuk adalah ekstrim yang lain. Jadi sekali lagi kalau Ibu Mega ngamuk tadi pagi itu karena juga untuk menyelamatkan lingkungan. Kalau pekerja ngamuk di Morowali itu bukan demi perutnya sendiri, tapi kita mesti baca keresahan yang meluas di Indonesia. Jadi mikro Indonesia itu kita baca di Morowali hari-hari ini. Ya. Saya kira justru kita nge-PR soal ini, hati-hati, jangan terlalu simplistis, dan ini kita bisa menggaransi bahwa pendekatan keamanan semacam itu tidak akan menyelesaikan persoalan karena akan terjadi letupan di tempat-tempat yang lain. Gitu. Itu juga KKB itu juga dianggap provokator dulu, tapi di situ ada soal struktural juga di soal Papua kan. Jadi semua hal kalau disimpelkan menjadi soal provokator, ya buat apa ada ilmu analisis politik ekonomi, buat apa ada sosiologi, buat apa ada mata kuliah kritis di kampus kan. Jadi sekali lagi kriminal itu basisnya adalah ketidakadilan sosial. Provokator itu ada di situ ya orang yang. Jadi kalau siapa provokator? Provokator adalah orang yang pertama menemukan ketidakadilan sosial. Lalu bagaimana kita mau menghukum orang yang memang anti ketidakadilan sosial? Karena dia akan bilang saya menjadi provokator karena disuruh oleh Pancasila. Itu keadilan sosial. Demi sila kelima saya jadi provokator. Kan jadi rumit nanti di pengadilan kalau beliau mengatakan itu, dan orang itu akan dielulukan rakyat karena rakyat berpihak pada provokator yang ingin ada keadilan. Ya, dan jangan lupa, saya kira karena ini berkaitan dengan investor asing dan kita tahu kan bagaimana praktek yang terjadi di Cina. Karena bagaimanapun ini bukan negara demokrasi, ya ini negara komunis yang dia atas nama kepentingan pembangunan itu, kepentingan yang namanya kepentingan hak rakyat, HAM dan sebagainya itu dikesampingkan gitu. Dan saya kira bagaimanapun itu juga praktek budaya atau culture semacam itu pasti juga dibawa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan Cina yang masuk ke Indonesia, dan kita sayangnya pemerintah kita tidak cukup tegas dalam hal ini. Itu udah ada kontroversi dulu, Pak Luhut mengatakan jangan kritik-kritik soal TKI Cina karena mereka membawa manfaat pada kita tuh. Oh iya, itu secara teknis, tetapi secara etis itu ada perbedaan kultur kan. Ya. Dan Pak Jokowi bahkan menganggap bahwa udahlah kita memang perlu kok Cina. Iya, tapi Cina dalam pengertian ekspor tenaga kerja asing juga mengekspor intel-intelnya tuh. Lain kalau Cinanya sistemnya demokratis. Mana ada orang yang tahu bahwa Cina melaporkan misalnya Morowali itu sebagai cadangan nikel dan dianggap sebagai strategis untuk tempat berlabuhnya obor ini. BRI sekarang, Belt Road Inisiatif namanya sekarang. Belt Road Inisiatif itu. Ya. Dan kita tahu bahwa Cina memang menghendaki satu upaya baru untuk menguasai Asia Pasifik ini, Asia Tenggara ini dengan menaruh hub-hub di situ kan. Morowali bisa jadi hub Cina itu. Manado bisa jadi hub Cina itu. Ternate bisa jadi hub Cina. Jadi kalau kita lihat dari atas memang ada strategi yang tak terlihat itu. Bahwa Cina sedang mengincar potensi untuk menyeberangkan manusia dari Cina yang berlebihan itu ke Indonesia terutama kan. Jadi migrasi tenaga kerja itu harus dianggap sebagai persiapan migrasi politik. Yes, oke. Kalau gitu kita salam buat Pak Listio ya, Pak Kapolri. Tolong pasti lebih hati-hati, jangan terlalu simplistis melihat ini hanya persoalan provokator. Ada hal yang jauh lebih serius, dan saya kira sebenarnya Pak, seperti Anda katakan tadi, Pak Kapolri paham kok soal semacam ini ya. Iya, Pak Kapolri paham, dan bahkan nanti ada panah-panah baru tuh Pak Kapolri, panahnya ke arah mana dalam soal industri ekstraktif. Kan bisa dibikin orang juga begitu kan. Maka makin rumit upaya kita untuk reformasi kepolisian. Tapi kita tunggu keterangan yang lebih masuk akal dari Pak Sigit lah tentang apa yang terjadi di Morowali. Yes, oke. Dan salam 0% ya. Yes, itu yang paling penting. Yeah.